Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, karena berarti ini untuk pengambilan videonya pagi ya, sehabis saya mengajar di kelas pagi. Saya ucapkan juga marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Nah, mungkin ini ya karena mungkin nanti ada 2 kali kita melakukan video pembelajaran karena di bulan Ramadan dan juga waktunya ini agak istilahnya nanggung ya. Kalau seperti biasa jam 7 itu sudah masuk ke sholat Isya, kemudian pasti dilanjutkan dengan sholat raweh gitu ya. Jadi Ibu Ratih mohon izin untuk memberikan materi di dalam perkuliahan manajemen retail ini untuk video pembelajaran 2 kali selama di masa bulan Ramadan. Nah, kita lanjutkan bagian selanjutnya mengenai aspek keuangan di dalam bisnis retail. Nah, tentunya di sini berbeda ya, berbeda sedikit ya untuk bagaimana sih aspek keuangan di dalam industri manufaktur yang notabene mereka adalah menghasilkan sebuah produk barang dan juga bagaimana aspek keuangan di dalam bisnis retail. Ya, ada sedikit perbedaan, tetapi muaranya ya sebenarnya sama ya, manajemen keuangan ya tetap mereka mengatur semua aspek keuangan di dalam perusahaan, kemudian mereka tujuannya adalah menghasilkan laba atau keuntungan gitu ya. Nah, hanya perbedaannya nanti pada komponen utama biaya-biaya yang ditimbulkan itu akan sedikit berbeda. Oke. Nah, jadi nanti diharapkan bagaimana ini mahasiswa bisa memahami alur keuntungan perusahaan, ya, kinerja keuangan dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat ya, margin laba bersih adalah seberapa besar keuntungan, ya, earning after tax setelah pajak yang didapat perusahaan dibagi penjualan bersihnya, ya. Sedangkan perputaran aset atau asset turnover digunakan untuk mengukur produktivitas aset yang diinvestasikan dalam perusahaan. Biasanya menghitungnya adalah membagi laba bersih dengan total asetnya. Total aset dibagi dengan laba bersihnya itu akan menghasilkan aset turnover. Kemudian salah satu cara untuk menjelaskan keberhasilan keuangan di dalam lingkup bisnis retail adalah dengan memberi para pemilik modal perusahaan hasil atau pengembalian baik atas investasinya. Ya, mungkin berarti sedikit gambaran seperti ini. Kalau tadi perusahaan manufacturing, perusahaan industri mereka menghasilkan barang, itu biaya-biaya yang timbul itu akan banyak. Ya, apa saja Bu biayanya? Misalkan biaya overhead produk BOP gitu ya, overhead produksi. Jadi apa yang timbul dari biaya produksi itu lumayan besar. Kemudian ya beli mesin, kemudian prosesnya, maintenance dan lain sebagainya itu akan timbul. Kemudian apa biaya pembelian bahan baku. Ya, ketika perusahaan itu memproduksi sebuah barang, maka mereka akan membeli bahan baku untuk nanti diproses produksi, itu juga akan mahal. Tapi kalau di bisnis retail kita nggak beli bahan baku, kita nggak mengeluarkan apapun untuk biaya produksi gitu ya, karena muaranya adalah produk retail adalah tujuan kita bisa menyampaikan barang tersebut atau produk tersebut ke konsumen akhir. Ya, itu bedanya itu. Sehingga nanti tadi biaya yang timbul ini sedikit lebih kecil dibandingkan biaya-biaya pada perusahaan industri atau manufaktur, ya. Kemudian, nah kalau kita lihat ya retail, ya retail itu kan karena tadi adalah muaranya konsumen tingkat akhir, berarti di sini bagaimana supaya perusahaan hanya memikirkan bagaimana supaya promosi ini besar sehingga produk itu laku. Produk itu laku gimana ya caranya untuk produksi besar-besaran gitu ya. Nah, dari situ berarti yang timbul ada biaya promosi yang paling besar. Kemudian apalagi Bu? Nah, ketika kita sudah memikirkan tentang aspek keuangan, kita mendirikan perusahaan retail, berapa waktunya kita akan balik modal, return on investment.
Ya, investasinya itu akan kembali berapa tahun, berapa bulan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Apalagi kalau untuk retail-retail yang franchise gitu ya, misalkan kalau dilihat itu ya, contohnya misalkan untuk roti gembong gede seharga 250 juta. Nah, pemilik retail akan memikirkan berapa tahun saya balik modal. Nah, kalau dulu di awal mungkin targetnya tercapai, sehari harus bisa misalkan 5 juta misalkan ya. Nah, ini akan tercapai karena saya lihat di dekat rumah saya daerah Manyaran, kemudian ada di Telogosari, setiap jam 5 sore itu sudah kehabisan rotinya. Ya, berarti itu kan laris banget ya, artinya target tercapai. Tapi apakah setiap hari seperti itu? Nah, itu juga patut diperhatikan. Tapi untuk retail-retail barang yang konsumtif, ya consumer goods, barang-barang yang dikonsumsi tiap hari, contohnya mini retail Indomaret, Alfamaret, dia akan cepat nih balik modalnya. Misalkan 1 miliar untuk franchise-nya. Nah, ini dihitung return on investment-nya berapa tahun, berapa bulan, ya, berapa tingkat pengembalian balik modalnya. Nah, itu. Nah, setelah retail merumuskan struktur dan bentuk organisasi, maka bentuk pengembangan karyawan perusahaan retail mengidentifikasi keputusan-keputusan operasional perusahaan. Nah, mulai di sini, ada yang namanya biaya timbul, apalagi Bu, selain biaya promosi, kemudian biaya gaji karyawan, biaya untuk ini ya artinya di stok di gudang dan lain sebagainya, mungkin itu yang timbul lebih kecil di dalam perusahaan manufaktur. Nah, ini tadi sudah ya kelihatannya. Kemudian apa saja yang akan dibahas ya? Bagaimana perolehan aspek keuangan, indikator, perencanaan, metode, sistem ya, dan pengendalian. Nah, perolehan keuangan bisnis retail sederhananya adalah seseorang pedagang retail ini membeli produk baik dari produsen ataupun distributor langsung kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan karena mereka hanya sebagai perantara, mereka hanya saluran distribusi. Ya, perusahaan retail adalah sebagai saluran distribusi, berarti mereka mengambil untung untuk menyalurkan ke tangan konsumen. Nah, indikator keuangan dalam perusahaan retail ya. Indikator ini ada margin kotor, biaya operasional toko, bukan operasional pabrik, bukan ya. Jadi operasional toko apa biaya? Misalkan untuk gaji karyawan seperti itu. Kemudian margin kontribusi. Metode untuk mengukur kinerja keuangan tadi sumber modal bisnis retail ya. Kemudian return on asset, imbal hasil atas asetnya, ya, seperti ROI, ROA gitu ya, seperti tadi. Berapa tingkat pengembalian ini paling lama, paling cepat itu berapa tahun dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan sumber daya keuangan dan juga sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan retail. Oke. Tujuan perencanaan tujuan perencanaan keuangan di dalam bisnis retail adalah untuk mencapai organisasi ya, atau sumber daya yang efisien, mengurangi biaya yang timbul dari ketidakpastian dan juga memaksimalkan dampak potensial dari manajemen ekonomi. Ya, ini ya kalau walaupun retail kecil istilahnya mini retail itu kan kecil ya, tapi kita harus memaksimalkan supaya bagaimana dari sisi keuangan atau aspek keuangan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, input dan output ini kemudian mereka bisa menyeimbangkan. Nah, supaya tadi tercipta target realisasi berapa bulan saya harus memenuhi supaya balik modal. Nah, ini harus dilakukan upaya-upaya strategis. Ya tadi maintenance-nya atau pengendaliannya ya dari sisi keuangan. Kemudian tujuan untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemennya telah dijadikan sebagaimana seharusnya. Tujuannya tadi kita harus sesuai target. 1 bulan harus bisa misalkan mencapai 30 juta. Berarti 1 harinya 1 juta itu harus masuk targetnya. Nah, ini seperti apa caranya? Nah, itu strategi yang harus dicapai nanti kaitannya dengan aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia. Nah, jadi aspek manajemen terkait ya, saling terkait satu sama lain. Metode pengendalian ya. Jadi di sini adalah mengelola stok barang. Makanya ada
menggunakan sistem informasi itu juga penting ya di dalam manajemen retail modern. Ya, ada kode pengkodean khusus sehingga nanti ada scan barcode. Jadi otomatis langsung barang yang sudah terjual otomatis terkurangi di dalam bagian gudang. Itu otomatis ada sehingga kita ketika barang ini masih berapa, stoknya nanti akan ditambah lagi, akan dikirim lagi. Nah, itu ya pasokannya, sehingga yang namanya mini retail nggak ada yang namanya sampai barang kosong, kecuali barang yang sekarang sedang naik daun minyak gitu ya, minyak ya, itu karena itu sudah kejadian luar biasa KLB ya, itu nggak masuk di dalam materi teori ini enggak ya. Jadi yang namanya kalau mini retail modern ya nggak pernah barang itu sampai stoknya habis. Kemudian letakkan barang-barang yang akan dijual di gudang ya, mereka pasti di belakang itu tempat penyimpanan. Kemudian pencatatan transaksi penjualan otomatis kalau sudah menggunakan sistem informasi no problem. Pengecekan barang masuk. Nah, kalau kita lihat ada truk yang masuk ke mini retail modern itu selalu dicek oleh bagian checking supaya apa? Supaya nggak ada yang keliru sama sekali. Ya, kemudian selalu melakukan stop opnam, ya, melihat barang-barang apa yang sudah habis dan kira-kira nanti harus di stok lagi dan lain sebagainya. Sistem pengembalian bisnis retail perlu diterapkan. Tujuannya adalah untuk mengamankan semua aset yang ada di perusahaan. Ya, itu ya. Pasti ada controlling. Makanya manajer itu akan supervisor, mereka akan melakukan pengecekan secara berkala, 1 mingguan, 1 bulanan, itu pasti akan dicek apakah tokonya berjalan, toko retailnya berjalan baik gitu. Ya. Oke. Nah, pengendalian biaya dalam retail ada perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Ya. Nah, sebentar, ini ada tambahan lagi. Oke. Alur keuntungan ya, berarti di sini konsep sebenarnya tadi saya sampaikan konsepnya sama. Kalau dari sisi aspek manajemen keuangan maupun semua perusahaan ini sama. Mereka pasti fokusnya adalah bagaimana bisa menghasilkan keuntungan. Ya, ada 3 laporan yang harus dibuat ya, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan neraca, itu yang harus dibuat supaya kita tahu posisi keuangan perusahaan seperti apa. Kita bisa menilai ya, perusahaan bisa menilai, oh perusahaan saya sehat atau perusahaan saya nggak sehat karena banyak utangnya, nggak liquid, nggak ada aktiva lancar sama sekali, semuanya dalam bentuk piutang, nah itu nggak sehat. Ya, ini harus kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi konsep keuntungan perusahaan retail ini sama, hanya komponen utama biaya-biaya tadi yang beda. Kalau di retail itu hanya biaya toko saja, apa Bu? Ya biaya gaji karyawan, ya maintenance. Tapi kalau di dalam industri manufacturing ya berarti ada biaya bahan baku, beli bahan baku, biaya overhead produksi dan lain sebagainya banyak ya. Kemudian bagaimana menghitung penjualan bersih? Ya berarti di sini jumlah penjualan kotor dikurangi retur konsumen. Nah, ditambah lagi dengan retur konsumen. Jadi kalau barang-barang consumer goods itu ya pasti ada yang namanya retur konsumen. Misalkan saya beli sepatu ya untuk retail sepatu, ya berarti di situ nanti bisa dikembalikan kalau ukurannya kekecilan atau kebesaran gitu ya. Nah, itu ada retur. Atau ketika kita beli online ya, retail online ya, berarti di sini saya pernah beli apa namanya bibit tanaman, ternyata kurang jumlah bibitnya, akhirnya uangnya dikembalikan 100.000 ya. Itu ya ketika saya komplain ini kok nggak sesuai jumlah bibitnya, kurang demikian, akhirnya karena mereka nggak bisa mengirim karena kelangkaan dari bibitnya, akhirnya mereka mengirimkan atau mengembalikan uang 100.000. Nah berarti ini nanti yang mengurangi dari jumlah penjualan kotornya. Jadi pengembalian konsumen atau tadi karena barang-barang nggak sesuai, barangnya rusak, gitu ya. Oke, kemudian kalau gross profit margin atau margin kotor itu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualannya berapa. Nah ini ya masuk. Tapi kalau keuntungan kotor ini
Sehingga retail membandingkan pengelolaan dari tipe barang. Ya, makanya mereka untuk tiap mingguan itu kan beda-beda, yang harga yang dipromo akan berbeda dengan retail yang lain karena mereka sudah punya program tersendiri. Ya, mungkin dari perusahaan induknya, oh ternyata dari agennya yang dipromo yang mana. Kemudian ya, jadi beban atau biaya yang terjadi karena aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Ya, misalkan apa? Untuk beban penjualan, gaji staf penjualan plus komisi plus manfaat. Ini tergantung dari retailnya, apakah mereka dapat komisi ataukah manfaat. Ya, beban umum misalkan kalau menyewa tempat ya berarti ada biaya sewa ya seperti itu. Sedangkan beban operasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan bisnis untuk memperoleh pendapatan. Ya, pembelian lokasi baru misalkan. Nah, ini akhirnya masuk ke dalam beban operasi. Kalau retail-retail tersebut banyak cabangnya. Kemudian apa yang dihitung lagi? Keuntungan bersih misalkan. Keuntungan bersih adalah ukuran pengelolaan perusahaan keseluruhan. Keuntungan bersih dapat diperoleh sebelum dan sesudah pajak. Keuntungan bersih adalah margin kotor. Pendapatan kotor dikurangi dengan beban pajak. Nanti menjadi earning after tax atau pendapatan sesudah pajak. Ya, kemudian net profit margin ya. Laba setelah pajak EAT tadi ya, EAT dibagi penjualan bersih, nanti ketemu NPM. Ya. Misalkan ini telah terjadi transaksi pada bisnis retail ABC dan dibuat laporan keuangan selama 1 semester. Nah, ya ada penjualan bersih 500 juta, biaya-biayanya timbul 400 juta, laba sebelum pajak 100 juta, 500 dikurangi 400, pajak 10% berarti 10% kali 100 juta, sehingga EAT earning after tax-nya adalah 90 juta. Maka net profit margin adalah laba setelah pajak 90 juta dibagi dengan penjualan bersihnya, berarti 18%. Ini adalah NPM-nya selama 1 semester atau 6 bulan. Ya, hitungannya hampir sama dengan materi-materi manajemen keuangan. Kemudian bagaimana menghitung aset turnover? Aset turnover digunakan untuk mengukur produktivitas aset yang diinvestasikan dalam perusahaan. Contohnya adalah laba bersih dibagi total asetnya. Misalkan total asetnya di perusahaan retail ABC tadi 2 miliar, tinggal saja EAT-nya, earning after tax-nya tadi 90 juta dibagi dengan 2 miliar, maka ketemu 4,5. Berarti di sini aset turnover-nya ya, tingkat aset yang diinvestasikan ini selama 6 bulan hanya naik sebesar 4,5%, kecil ya. Dengan aset 2 miliar maka 6 bulan dapatnya hanya 90 juta, atau kalau 1 bulan itu hanya 15 jutaan ya dengan aset 2 miliar. Itu contohnya misalkan. Kemudian return on asset berarti dari data bisnis perusahaan retail ABC ini tadi 90%, aset turnover-nya 4,5. Dengan demikian return on assetnya ini hanya 90 juta kali 4,5, maka return on assetnya ketemu 4 juta sekian. Hanya 4 juta malah yang nggak sampai 5 juta ya tadi. Ya, itu. Kemudian kewajiban ya berarti yang harus dibayar tadi ya, kewajibannya apa, ya, utangnya apa, ya, kewajibannya pemilik, total aset dikurangi total pertanggungan. Pengendalian usaha dilakukan untuk mengontrol keuangan perusahaan retail, audit penjualan. Nah, biasanya dilakukan oleh supervisor atau mereka punya auditor internal sendiri. Untuk apa? Oh, mereka akan mengendalikan nanti pos-pos yang ada di dalam perusahaan retail tersebut. Kemudian cek untuk perhitungan kasir, ya, total tokonya memenuhi enggak, supaya tadi return on asset ketemu, kemudian ada NPM-nya ketemu, itu ya. Kalau enggak sesuai itu ya berarti ada sesuatu di sini yang harus diaudit. Nah, kemudian kebijakan pemerintah ya ini yang mempengaruhi ya transformasi ini tadi, ada perubahan sosial, tren bisnis, kemajuan dalam teknologi informasi ya dan lain sebagainya. Ya itu ya. Kemudian ya fakta yang merangsang perubahan ini ya pembelian ya berarti ada ekspektasi konsumen seperti apa.
akses informasi yang lebih mudah dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya konsumen lebih memilih mini retail modern. Nah, fungsi yang lain ya selain include manajemen keuangan karena mereka mengorganisir dari ketiga manajemen tersebut. Oke, saya kira itu dari Bu Ratih ya. Terima kasih ya materi untuk malam hari ini ya. Hari ini ya utamanya mengenai aspek manajemen keuangan dalam bisnis retail. Saya kira itu. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.